Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Dr. M.F. Kristiningrum, selaku Rektor Institut Bisnis Nusantara. Yang saya hormati Bapak Ferdinandus Agung Himawan, SCMM, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Institut Bisnis Nusantara. Yang saya hormati Ibu Tita Nurvita, MM, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi. Yang saya hormati Ibu Dr. Wiwi Idawati, SCMSI AKCE, selaku Koordinator Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi DKI Jakarta IAI KAPD. Yang saya hormati Bapak Milson Febriadi MA, selaku Analis Kebijakan Fiskal pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Brian Pramudita, MAK CA CPA BKP, selaku Ketua Sekretaris Jenderal Pengurus ASEKSI. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Yang saya hormati panitia penyelenggara dan para dosen, mahasiswa, hadirin yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan senantiasa kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang melingkupi hati dan pikiran saudara dan saya, sehingga kita diizinkan untuk menghadiri, berpartisipasi, berdiskusi dalam suatu acara webinar nasional akuntansi dengan tema Prospek Penerapan Carbon Tax dalam Mewujudkan Green Accounting di Indonesia yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Institut Bisnis Nusantara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pajak karbon atau kita kenal sebagai carbon tax dan green accounting muncul sebagai respon strategis terhadap krisis perubahan iklim global atau global climate change yang mendesak. Pajak karbon khususnya bertujuan untuk menginternalisasi biaya eksternal yang terkait dengan dampak lingkungan dari emisi karbon, mendorong pelaku ekonomi untuk mengadopsi teknologi dan proses yang lebih ramah lingkungan atau friendly environment. Di sisi lain, green accounting adalah pendekatan yang memungkinkan entitas bisnis dapat mengintegrasikan dampak lingkungan ke dalam laporan keuangan mereka. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dampak lingkungan atau environment impact management. Dengan menggunakan green accounting, badan usaha dapat menyediakan data dan informasi yang lebih lengkap tentang kinerja lingkungan mereka yang tidak hanya bermanfaat untuk keperluan internal manajemen, tetapi juga memberikan informasi bagi investor, pemangku kepentingan atau stakeholders, dan masyarakat umum. Penerapan pajak karbon dan green accounting dapat mendorong perubahan perilaku atau behavior di kalangan pelaku bisnis dan konsumen, change of consumer and entrepreneur behavior, menciptakan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi dan mendorong inovasi dalam teknologi yang ramah lingkungan. Selain itu, dengan menyediakan data dan informasi yang lebih transparan dan komprehensif tentang dampak lingkungan, green accounting memungkinkan perusahaan dapat menilai dan mengelola risiko lingkungan, environment risk management, dengan lebih efektif dan sekaligus memberikan peluang untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik
atau public trust and reputation. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, penerapan pajak karbon menjadi salah satu inisiatif penting dalam mendukung green accounting dengan menyediakan kerangka ekonomi yang mendorong keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Pajak ini menginternalisasi biaya lingkungan emisi karbon, memotivasi perusahaan untuk mengurangi jejak karbon mereka dan berinvestasi dalam teknologi hijau. Dengan memberikan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi pajak karbon, tidak hanya mendukung tujuan lingkungan, tetapi juga memberikan data dan metrik yang lebih baik untuk green accounting, membantu perusahaan secara akurat melaporkan dampak lingkungan mereka, dan membuat keputusan yang lebih berkelanjutan. Implementasi pajak karbon diharapkan dapat mempercepat proses transisi menuju ekonomi yang lebih hijau, dengan mendorong praktik bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi teknologi yang mendukung kebijakan ramah lingkungan. Dengan demikian, penerapan pajak karbon untuk mendukung green accounting dapat membantu Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDG, sekaligus mengatasi tantangan lingkungan global. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan penerapan pajak karbon dan green accounting, Afrika Selatan dapat dijadikan salah satu contoh yang baik sebagai studi kasus. Penerapan pajak karbon di Afrika Selatan dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan ekonomi. Kebijakan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan korporasi atau public awareness tentang keberlanjutan dan dampak lingkungan yang positif dari penerapan pajak karbon. Implementasi pajak karbon di Afrika Selatan membuktikan bahwa kebijakan fiskal yang dirancang dengan hati-hati dapat memicu perubahan yang positif. Kebijakan ini telah mendorong investasi dalam energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan secara signifikan dapat mengubah pandangan masyarakat dan industri terhadap keberlanjutan. Ini menunjukkan bagaimana pajak karbon dapat menjadi alat yang efektif dalam kebijakan lingkungan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Afrika Selatan telah memberikan contoh bahwa dengan perencanaan yang tepat, penerapan pajak karbon dapat diintegrasikan sebagai bagian dari ekonomi nasional, memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan berinvestasi dalam solusi yang ramah lingkungan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah Indonesia memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan energi baru terbarukan pada skala nasional maupun global. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi perubahan iklim adalah melalui penandatanganan Paris Agreement sebagai bentuk keterlibatan dan komitmen global untuk menanggulangi perubahan iklim. Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menerapkan kebijakan lingkungan yang ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Regulasi mengenai aturan pajak karbon telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam bab 6 pasal 13 ayat 9 Undang-Undang APP disebutkan bahwa tarif pajak karbon paling rendah adalah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Penerapan pajak karbon di Indonesia nantinya diharapkan dapat membantu mengurangi pemanasan global dan mengendalikan perubahan iklim, serta meningkatkan pendapatan pajak dan efisiensi energi bagi konsumen dan bisnis. Tidak hanya pajak karbon, Indonesia juga telah menerapkan bursa karbon sebagai institusi perdagangan karbon. Pada 26 September tahun 2023, Presiden
Joko Widodo meresmikan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon. Izin usaha penyelenggaraan Bursa Karbon diberikan kepada Bursa Efek Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat keputusan OJK nomor KEP 77 D04/2023 tanggal 18 September tahun 2023. Bursa karbon diharapkan bisa menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia menuju green economy. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendorong praktik green accounting di Indonesia. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Keuangan berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dorongan untuk menerapkan green accounting juga tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Dalam peraturan ini, aspek lingkungan menjadi salah satu syarat dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan kredit perbankan harus mampu memperlihatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan. Selain itu, untuk mempromosikan green economy, pemerintah juga memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk, dan pengurangan PPN dan pajak barang mewah, penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2, dan konsumsi bahan bakar, serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Penerapan pajak karbon dan bursa karbon di Indonesia bukan hanya untuk membantu dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui promosi teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan. Selain itu, penerapan green accounting diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan dalam mengelola dampak lingkungannya, yang sangat penting dalam era globalisasi dan kesadaran lingkungan yang meningkat. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia berupaya menunjukkan komitmennya terhadap tujuan-tujuan global seperti yang tercantum dalam Paris Agreement dan memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengakhiri pembahasan tentang pentingnya pajak karbon dan green accounting, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak karbon dan green accounting merupakan elemen penting dalam mendorong Indonesia menuju keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Pajak karbon sebagai alat pengendali emisi dan green accounting sebagai praktek akuntansi yang mencakup faktor lingkungan bersama-sama memainkan peran strategis dalam menjembatani celah antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kedua inisiatif ini dapat membentuk dasar bagi kebijakan lingkungan yang lebih komprehensif dan efektif di Indonesia. Dalam merumuskan strategi untuk masa depan, sangat penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kerangka kerja kebijakan yang kohesif, yang tidak hanya memperkuat penerapan pajak karbon dan green accounting, tetapi juga mengintegrasikan keberlanjutan dalam semua aspek pembangunan ekonomi. Kebijakan ini harus didukung oleh inovasi teknologi, pendidikan, dan kesadaran lingkungan
serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Bapak, Ibu, mahasiswa hadirin yang saya hormati, saya berharap webinar ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi untuk langkah-langkah berikutnya dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi dan berdialog untuk menciptakan strategi yang akan membawa manfaat bagi Indonesia untuk ekonomi dan lingkungan. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuknya bagi kita semua. Atas perhatian Bapak dan Ibu, mahasiswa hadirin yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.